Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Hasyim Bagir Arido, NIM 1122153. Saya Muhammad Nofal Alatif, NIM 11221516. Saya Muhammad Setia Mulama, NIM 11221580. Saya Muhammad Dias Kurniawan, NIM 11221529. Saya Muhammad Agil Syahrizal Fahlevi, NIM 11221581. Di sini saya sebagai kameramen. Kira-kira apa sih alasan kita memilih Duta Genre ini? Karena kami melihat Duta Genre ini adalah seorang forum yang sering terjun di masyarakat, sering sekali membantu masyarakat. Maka dari itu kita bisa untuk menggali informasi bagaimana Duta Genre ini sebenarnya, bagaimana sih peran ini kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan semuanya, namaku Amar sebagai Ketua Umum Forum Genre Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Michael sebagai moderator kelompok 1 di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya sebagai moderator bersama dengan Mas Amar sebagai Ketua Forum Genre Kota Semarang. Dalam melakukan wawancara pertanyaan tentang komunikasi promosional. Yang pertama, Mas Amar, apa strategi komunikasi promosional yang digunakan oleh Duta Genre untuk menjangkau remaja saat ini? Kalau untuk saat ini ya, komunikasi promosional yang memang kami gunakan khususnya di media sosial, kita gunakan Instagram yang memang itu familiar terhadap remaja zaman sekarang yang isinya scroll medsos, terus kemudian Instagram kami gunakan. Di dalamnya itu promosi ada banyak, mulai dari reels, terus kemudian video edukasi, kemudian ada pamflet dan juga beberapa flyer pendidikan yang bisa diakses sama teman-teman remaja ya, gitu. Oke, berarti media yang digunakan saat ini adalah media sosial dengan beberapa flyer, promosi dengan seorang Duta Genre dan sebagainya ya. Betul. Oke. Pertanyaannya selanjutnya yaitu adalah seberapa besar sih peran kampanye offline seperti seminar atau penyuluhan di sekolah dalam mendukung komunikasi promosi bagi seorang Duta Genre? Jadi selain daripada promosi online ya, tentunya promosi offline itu sangat berpengaruh. Utamanya kita ada salah satu program namanya Genre Nyambangi Sekolah atau Genre Goes to School. Itu salah satu program dari Forum Genre untuk mengkampanyekan edukasi ataupun materi secara offline gitu teman-teman. Nah, pentingnya daripada promosi secara online, secara offline itu kita bisa mengedukasi secara langsung teman-teman remaja, baik itu di tingkat pendidikan maupun masyarakat yang ada di Kota Semarang itu, biar mereka lebih paham. Yang pertama, genre itu apa, terus kemudian materi-materinya apa saja, dan itu bisa lebih mudah untuk dipahami dan juga ditangkap materinya oleh teman-teman remaja gitu sih. Oke, berarti banyak hal ya yang bisa digunakan seperti GGS, seperti nyambangi sekolah dan juga sebagainya. Kira-kira nih pendekatan digital marketing seperti itu tuh mana sih yang paling sering digunakan? Kalau digital marketing ya terkait dengan promosi itu tadi sih, mulai dari Instagram Ads, terus kemudian kalau misal platform e-commerce itu kita masih belum menggunakan kayak Shopee dan kawan-kawan. Kita masih menggunakan contoh Instagram Ads, terus kemudian TikTok Ads gitu-gitu. Yang gimana caranya kita itu bisa menyebarluaskan konten-konten yang kita buat itu ke masyarakat. Oke, berarti mesti banyak sekali sih tantangan yang harus dihadapi oleh Duta Genre. Kira-kira pernahkah Mas Amar ini sebagai Ketua Forum Genre Kota Semarang itu menghadapi tantangan dalam menyampaikan pesan genre kepada remaja? Gimana sih cara mengatasinya juga? Oke, kalau untuk tantangan sendiri banyak ya. Jadi kalau untuk Forum Genre ini kan dia selain masyarakat ataupun remaja di kelompok pada umumnya, kita juga kadang inklusif atau dalam artian ke remaja-remaja yang dia itu kaum marginal, contoh di kampung-kampung yang memang dia itu kenakalan remajanya tinggi, kemudian inklusif contoh di panti asuhan, terus kemudian di Pabel, ya memang itu tantangan-tantangan tersendiri. Gimana caranya kita menyesuaikan metode kampanye tadi ataupun metode pemberian materi ke
beberapa kelompok remaja tersebut. Nah, untuk cara sendiri untuk menangani tantangan itu ya otomatis teman-teman duta ataupun forum yang dia itu terjun ke masyarakat sudah dilatih beberapa cara komunikasi ataupun metode gimana caranya mereka membedakan komunikasi dengan remaja pada umumnya atau dengan remaja-remaja dengan kelompok tertentu. Oke, berarti sebelum kita terjun ke masyarakat itu kita harus dilatih dulu bagaimana cara melatih gimana keadaan mereka, gimana cara untuk sabar menghadapi mereka juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mau dibaca Mas Nopal. Thank you. Baik Mas, saya izin bertanya Mas. Mas Amar ini kira-kira udah berapa lama berkecimpung dalam dunia genre ini? Oh ya, kalau untuk di forum genre ini sendiri aku terbilang baru karena aku baru masuk di kepengurusan itu di tahun 2023, itu pun sebagai volunteer dan juga naik ke wakil ketua forum genre, baru menjabat ketua umum forum genre itu di tahun 2025 ini. Terus kira-kira Mas Ahmad bisa kasih tips untuk negosiasi gitu kan Mas terkait kegiatan genre yang akan dilalui ke depannya? Kalau untuk negosiasi sendiri ya, negosiasi itu kan punya beberapa aspek mulai dari bagaimana kita berbicara, bagaimana nada bicara, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang kita negosiasi. Kalau untuk negosiasi sendiri sih kami umumnya sering mengadakan audiensi ke beberapa pihak mulai dari organisasi lain, pemerintah, dinas, ataupun beberapa komisi di DPRD. Jadi teman-teman yang ada Menurut Mas Amar, apa keterampilan komunikasi paling penting yang harus dimiliki oleh seorang genre? Untuk komunikasi sendiri ya, dasar dari komunikasi tentunya genre itu dibekali dengan namanya public speaking dulu. Jadi gimana caranya mereka berkomunikasi ataupun mengucapkan, menginformasikan sesuatu di khalayak umum itu yang kami ajarkan. Jadi istilahnya keterampilan komunikasi tentunya yang dia itu tepat, terus kemudian tegas, dan juga dia itu tidak yang terlalu bertele-tele. Intinya komunikasi yang mungkin kita bangun itu khususnya adalah komunikasi dua arah, gimana caranya kita berdiskusi dengan beberapa pihak biar nantinya itu enggak yang terjadi deadlock atau mungkin tidak terjadinya konflik, biar aman lah jalannya negosiasi sama komunikasi. Lalu Mas, ini untuk pertanyaan terakhir. Apa harapannya Mas Amar terhadap pengembangan strategi komunikasi dan negosiasi genre untuk kedepannya? Nah, tentunya ya, ini bukan hanya untuk forum genre, ini juga bisa untuk generasi-generasi lainnya, khususnya di generasi berencana. Strategi yang paling umum bisa kita gunakan ya tadi, dengan cara melatih dasarnya dulu, public speakingnya dulu, terus kemudian berlatih untuk caranya menghargai orang lain terlebih dahulu, berlatih bagaimana nada bicara itu harus diatur, bagaimana dia itu harus berkomunikasi yang tidak melebar topiknya atau dia itu sesuai dengan topiknya. Strateginya. Oke, berarti kesimpulannya wawancara ini adalah sebagai duta genre kita itu harus belajar bagaimana mengolah kata kita, bagaimana cara melatih public speaking kita agar bisa menyambangi ke seluruh kalangan masyarakat, bisa juga kayak menerima semua perilakunya dan sebagainya. Oke, mungkin ada beberapa tambahan lagi? Ada. Itu aja. Terima kasih Mas Amar atas partisipasinya sebagai wawancara ini. Selamat menjabat. Semoga duta genre tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya